Haji Thohir Nawawi semoga senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala keburukan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Hajah Karmah, Hajah Musliah dan Hajah Masnah, semoga senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari segala keburukan dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, kita pun semua yang hadir di sini insyaallah berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan juga ada tamu dari Malaysia yang mengikuti pengajian dari Banten, ya, pembukaan di Banten dan pembukaan di Cirebon. Alhamdulillah pagi ini pun mengikuti pengajian kita di sini. Semoga semua langkahnya dijadikan amal, ya, fi mizani hasanatihi indallahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu udah. Oh, minan nas, ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dunya wal akhirah zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca dari surah Innal ladzina kafaru, ya. Itu sudah kita baca, ya, bulan lalu, ya, sampai azim itu, ya. Ya, untuk mengulang bahwasanya ayat Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Sampai situ itu tafsirnya disebut al-fariqul awal. Kita sudah bicara bahwa ada dua orang. Yang pertama asyqiya, syaqi, menderita di akhirat. Dan kedua orang yang su'ada, sa'id, yang berbahagia di akhirat. Yang menderita ini ada dua, ya. Di dalam surah ini yang tadi kita baca dari Innal ladzina kafaru sampai azim, itu golongan asyqiya yang pertama, ya, mereka orang yang tidak lagi mempan, istilahnya, ya, diberi peringatan, ya, dan tidak ada jalan untuk selamat dari penderitaan api neraka. Dialah yang disebut la yu'minun. Jadi kelompok pertama ini sudah dicap oleh Allah, pertama tidak selamat dari api neraka, dia termasuk ashabun nar. Kedua, ya, bahwa dia tidak lagi ada jalan kepadanya untuk, ya, dinasehati, diperingati, ya, untuk berubah. Itu. Nah, adapun yang kedua ini pun asyqiya, ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna, di antara orang mereka ada yang mengatakan kami telah beriman.
humul fariq tsani minal ashqiya. Inilah kelompok orang yang menderita yang kedua. Suliba anhumul imanu ma'addi'aihim lahu. Imannya dari mereka sudah Allah cabut. Ya. Namun tetap mereka masih mengaku iman. Yaqu biqaulihim, dengan ucapan mereka apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, katanya. Dia mengaku dua, percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Dulu ketika Islam belum datang, orang tidak percaya kepada hari akhir, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Mereka memandang kalau udah mati, tik, ya, udah nggak ada lagi kehidupan. Ya. Nah, maka ayat-ayat yang di Mekah itu banyak menjelaskan iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, li'anna mahallal imani huwal qalbu. Tempat iman itu hati, la al-lisan, bukan ucapan. Iman, ilmu itu tempatnya di hati. Maka dikatakan al-ilmu bis-sudur, la bis-sutur, bukan di buku. Itu. Buku ini hanya penjaring, ya. Karena dikatakan al-ilmu sayyidun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qayyidun. Ya. Kitab ini kaitnya, jaringnya, ya, jalaknya. Itu. Namun tetap iman itu bis-sudur, yani fil qalb. Ilmu itu bis-sudur, fil qalb. Maka yang disebut ilmu tidak manfaat, ilmu yang ada di lisan. Dia baca kitab untuk ceramah, dia mutolaah untuk ceramah. Itu. Sedangkan pengetahuannya tidak dalam. Ya, tidak. Ini dikatakan oleh Al-Quran, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubihim. Ada orang Arab itu orang asal Arab yang aslinya tumbuh di Mekah, Madinah, itu namanya A'rabi. Kata kitanya orang Badui. Arabnya yang hidup di gunung. Kan di Mekah itu kebanyakannya ulama dari luar, orang dari luar, dari Yaman, bahkan dari Indonesia. Ya. Sampai sekarang yang jadi imam Masjidil Haram, yang khutbah di Masjidil Haram atau di Madinah, ya, itu asal usulnya itu bukan orang Mekah asli, orang Yaman atau orang Turki, bahkan ulama dari Nusantara kita. Ya. Orang Baduinya mah yang dagang siwak doang kali itu kalau musim haji itu. Ya ada di antara mereka, namun dikenal orang situnya mah yang tinggal di belakang-belakang gunung gitu. Nah itu orang A'rabi namanya, orang Badui. Nah ini dikisahkan dalam Al-Quran, datang orang Badui ke Nabi dan bilang amanna, kami telah beriman. Kemudian Allah menyuruh Nabi untuk ngasih tahu, qul lam tu'minu, katakan belum beriman kamu itu, walakin, namun, qulu, katakanlah aslamna. Alasannya apa? Allah memberikan alasan, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena apa? Karena iman belum masuk ke hati. Itu iman kalau baru masuk ke pikiran, ya, dan kemudian diucapkan. Karena ucapan itu gambaran pikirannya.
Dengerin Bu, jangan ngomong Bu. Ya, ngomong itu gambaran pikirannya. Artinya gambaran isi otaknya, pahamnya. Kalau ngomongnya segitu ya isi otaknya segitu. Nggak bisa dilebarin lagi, nggak bisa didalemin lagi kualitas ngomongnya itu. Nah, iman kalau seputar bacaan dan ucapan belum masuk ke hati. Nah, maka iman kita ini hukmiyan. Kenapa? Iman apa? Iman karena dia lahir dari orang beriman, hidup di tengah-tengah orang beriman, melakukan gambar-gambar iman, sholat, puasa, ya, sama duit kalah, sama kedudukan kalah, itu berarti imannya itu belum, akarnya itu belum kuat. Mungkin akarnya akar toge, ya, toge mah nggak ada apa-apain, dia jatuh bahaya. Ya, jadi iman itu di hati sebetulnya. Akal ini hanya sebagai pintu untuk masuk ke hati, karena ruh dibungkus oleh jasad. Pimpinan jasad hati. Kalau akal, kalau akalnya nggak ada, binatang bener. Maka jaga akal. Ya. Maka di dalam Islam ada yang disebut hukukul insan, hukuk. Ya, disebut hak asasi manusia. Allah, Islam menyuruh menjaga hak asasi kita. Apa hak asasi itu? Akal, agama. Ya. Ulama mazhab mengatakan 5, tapi kata imam kita Syafi'i 6. Kalau kata imam kita, pertama agama, kedua akal, ketiga keturunan, keempat nyawa, kelima harga diri, keenam harta. Ini kita mendapat perintah oleh Allah melalui agamanya untuk memelihara, melindungi, menjaga, dan agama melindungi. Kalau 5 ini milik kita dirusak oleh orang, ada hukumannya dari agama, dari Allah. Bahkan dari pemerintah pun menjaga hak asasi kemanusiaan dipelihara. Jika dilanggar, dihukum. Pertama apa? Agama. Kita nggak boleh, ya, melarang orang menyebarkan agama. Ya, itu hak asasi. Semua agama punya karakter dakwah, mengajak untuk masuk ke agamanya. Kedua adalah akal. Karena akal itu jalan, pintu untuk memahami agama agar masuk ke hati. Ketiga, apa Bu? Agama, akal, keturunan. Ini saya mengikuti urutan imam kita Syafi'i. Agama, akal, keturunan. Kemudian nyawa, harga diri, harta. Urutannya begitu Imam Syafi'i. Nah, 6 ini dibuat 2 kelompok, 3-3. 6 ini wajib dijaga. Namun yang 3 pertama wajib marah kalau dirusak dan diganggu. Taruhannya nyawa. Ini menurut Imam Syafi'i. Yang 3 jaiz, boleh marah. Abdolnya nggak usah marah, tapi boleh marah, dan agama menyuruh. Namun Imam Syafi'i menghukumkannya boleh aja. Nah, agama kita dirusak. Ini kan semuanya 6-nya wajib dijaga karena hak asasi setiap individu manusia. Dan kita pun manusia dan muslim malah. Jadi wajib dijaga. Namun yang wajib marah, agama kita kalau diganggu wajib marah. Kedua, akal kita. Kita ini harus menjaga akal. Maka dilarang minum khamar agar-agarnya tidak rusak.
Maka kita disuruh untuk melawan nafsu, karena nafsu merusak akal. Nafsu apa yang merusak akal? Nafsu ghadab, nafsu angkara murka, marah. Ya, kena awalul ghadab junun. Orang kalau udah marah gila. Apa beda omong? Apa beda dibanting? Minta cerai lah tiap hari, marah. Lah abis ngomong menyesal dia. Gitu. Tapi dikit-dikit cerai aja lo bang, katanya gitu. Itu karena nggak pakai akal, gila. Tuh. Itu akal, termasuk khamar, tidak boleh. Yang ketiga, keturunan. Kita tuh wajib menjaga anak kita dari hal yang merusak agamanya, akalnya, akhlaknya. Ada yang pengaruhi dari luar, kita wajib marah itu. Ada yang mengajak keburukan, anak kita wajib marah, kata Imam Syafi'i. Nah yang ketiga, boleh marah. Apa? Nyawa. Keluarga kita, misalnya ada yang dibunuh, kan udah ada hukumnya di agama. Kitanya boleh marah. Ya, tetapi wa in ta'fu khairul lakum, kata Allah pun. Kalau dimaafin itu justru kebaikan. Agar tidak, kenapa? Karena bunuh kan bunuh hukumnya. Kalau bunuh hukumnya bunuh, dia lagi marah keluarganya, bunuh lagi, jadi nggak berhenti. Itu takut begitu. Yang kedua, harga diri. Ya. Kalau udah harga diri, kita rasanya tersinggung, boleh. Kata Imam Syafi'i boleh marah, tapi kudunya udah harga diri berapa sih harganya? Kita ini udah dibeli harga kita oleh Allah dengan surga. Ya dengan surga. Makanya Imam Syafi'i ketika ada orang yang menggibah dia, yang ngomongin dia di luar, suka dia. Kenapa? Karena yang ngomongin itu, ya, yang ngomongin kita itu, yang ngegibahin keburukan kita sengaja terus disebarin kemana-mana. Itu dia lagi merusak amalnya. Enggak cukup. Ya. Rusaknya itu dengan apa? Dengan gibah. Jadi pahalanya, amalnya di mana? Dikasih, dipindah ke buku amal kita. Enak. Ya. Kalau kita paham agama ini nih, saya mikirnya, waduh kalau begitu kita bayar aja orang supaya gibah kepada kita ya. Kan penuh buku kita tuh. Sekampung gibahin gua loh. Gua gaji setiap bulan loh. Penuh buku kita, apa nggak ngapa-ngapain? Bukan sampai di situ, keburukan kita dipindah kepada keburukan dia, itu sudah buruk. Atas pertimbangan itu, makanya para nabi, para wali itu harga dirinya diapain, diem aja. Tapi jika udah agama, mati taruhannya. Kita mapan harga diri ya. Agak kenal gua loh. Waduh, gua ustadz selebar jagat ini. Kirain orang kaya doang bu ngaku. Gua beli loh. Ya kalau orang kaya bokir. Ya, gua beli ya, katanya lu bini lu sama mertua lu semua sama mbak bapak lu. Berapa harganya? Ya. Ternyata ustadz kiai dia begitu. Nggak tahu lu gua kiai. Lah sekarang lihat banyak kan. Orang ustadz dihina apa? Itu muridnya pada bawa ke hukum, melaporin, wah ini harga, ini lambang agama, ini siar agama. Nah, Nabi dulu dibagianin baik. Karena orang yang melakukan buruk itu sebetulnya sedang menunjukkan isi keburukan dalamnya, ya kan? Nah, dia tidak punya kebaikan. Nah kalau kita punya baik, maka akan dipertontonkan, akan dikeluarkan kebaikannya. Nah para nabi, para wali, orang yang tidak punya keburukan, jadi diapain juga keluarnya baik-baik. Gitu. Nah itulah dakwah bilhal namanya. Dakwah dengan keadaan jiwa. Kalau nggak punya keadaan jiwa nggak bisa. Makanya afdhalul ilmi ilmul hal. Dakwahnya bilhal.
dakwahnya dengan keadaan jiwa. Bukan keadaan jiwa diem baik. Kalau jiwanya baik, ngomongnya baik, keluarnya baik, ngajaknya baik, itu namanya dakwah bil hal. Bukan ngomong doang. Gitu. Nah ini saya cuma ingin cerita bahwa iman itu di hati, bukan di lidah. Maka ditegur oleh Allah orang yang ngaku saya beriman, belum. Baru Islam kena imannya belum masuk ke hati. Nah iman masuk ke hati bagaimana Bu? Sifat akhlak itu iman. Sabar itu iman. Sabar udah jadi sifat kita. Ridho itu iman. Itu namanya iman lagi masuk ke hati tuh. Ya, ikhlas iman. Tawakal, sidik, amanah, itu iman. Udah masuk ke hati. Kalau belum, baru ya pengetahuan, pikiran yang dianut oleh kita. Ya, itu ideologi, asas pikiran kita. Itu, tapi hatinya lemah. Baik. Wa ma'na qaulihim amanna billahi wal yaumil akhir. Kenapa tadi orang ini mengaku? Ya, ini ada orang daripada orang kafir mengaku begini, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kenapa cuma dua dia sebut iman itu? Iddi'aun ilmai tauhid wal mi'ad. Dia mengaku ya punya ilmu tauhid dan punya ilmu tentang akhirat. Allazaini huma asluddini wa asasuhu. Yang mana akhirat, iman kepada Allah dan hari akhirat ini merupakan pondasi agama. Ya. Makanya banyak hadis begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkatalah baik atau diem. Coba gimana itu ngomong baik sebagai ukuran dia punya iman, punya asas iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Orang jika iman kepada Allah dia akan berbuat karena Allah dan balasannya ada di akhirat. Bahagia kehidupan akhirat. Itu. Ada lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tetangganya meskipun kafir. Ya. Kalau punya duren jangan dibiarin tetangga nyium baunya. Ngebuang kulitnya lagi di sampah nempel sama rumah tetangga. Baunya doang. Ya. Tetangganya negor lagi. Duren ya Bu. Lah iyalah baunya kayak udah duren masa. Ya. Nah, ya, itu. Ay lasna minal musyrikin al mahjubina anil haqqi wala min ahlil kitab al mahjubina anid dini wal ma'ad. Kami seolah dia mengaku di depan Nabi, kami bukan orang musyrik yang terhijab dari Allah. Kami juga bukan orang ahli kitab yang terhijab dari agama dan hari akhirat. Itu. Jadi kafir itu ada dua, kafir musyrik, kafir ahli kitab. Hindu, Buddha, Konghucu dan agama itu ya, minal musyrikin. Ya. Tetapi seperti Nasrani misalnya, Yahudi itu ya minal kafirin. Ya, tetapi dia ahli kitab. Lianna tika ada ahli kitab. Kenapa? Kalau musyrik terhijab dari Allah, ya. Kalau ahli kitab terhijab dari agama dan hari akhirat.
Karena i'tiqad ahli kitab fi babil ma'ad laisa mutabiqan lil haq. Karena ahli kitab dalam masalah akhirat, tempat kembali kita, itu pemahamannya, keyakinannya tidak sesuai dengan kebenaran. Mereka mengatakan bahwa nanti mereka akan dibela di akhirat oleh Yesus misalnya. Ya. Ini kita ngomong begini direkam, dimasukin video nih ya, dipotong. Jadi fitnah itu. Sekarang mah bahaya. Ya. Tapi kan ada alasan, kita lagi baca kitab tuh ya. Ya kita ngomong begini juga kalau niat ngehina mah ya dosa. Namun kita menerangkan kepada umat kita ini Al-Quran. Ya. Yahudi misalnya mengatakan bahwa dia adalah bangsa pilihan sebagai bangsa yang memang dilahirkan dari orang-orang suci. Ya memang mereka kan keturunan para nabi. Nabi kan paling banyak dari Bani Israel. Dia mengatakan Sya'bul Mukhtar. Ya, bangsa pilihan. Taib. Wa alam annal kufur itu artinya apa? Huwal ihtijab. Kufur itu artinya terhijab. Maka kafir dalam bahasa Arab ada kata kafir artinya petani. Kenapa petani? Karena petani itu orang yang melakukan apa? Orang yang mengeduk tanah lalu naruh benih lalu ditutup lagi. Kan jadi tukang tutup benih itu kafir secara bahasa. Ya. Nah orang kafir itu orang yang ketutup. Kalau dari segi makna ketutup, kita kafir kalau lagi ketutup. Kita kenapa enggak ngelihat Allah? Karena Allah memang tidak bisa dilihat. Maka Allah wujudkan kita seolah-olah secara akal kita ini tutup untuk kita melihat Allah. Nah maka jika kita nih Bu, dengerin Bu, kalau kita punya kebaikan, punya ilmu, punya amal, punya akhlak, ngaku itu punya kita, berarti itu yang disebut kita menutup Allah. Dia kagak tahu apa kalau itu dari Allah. Itu ketutup namanya tuh. Akal bisa melihat hakikat bahwa itu punya Allah, nggak mampu. Karena akal memang alat mesin untuk kita pakai ya, memahami yang kelihatan. Allah kan nggak kelihatan. Paham ya? Allah kan nggak kelihatan sama akal itu. Coba ibu ngelihat kue di pasar model baru ya. Kalau yang ahli masak, dia liatin kue itu, dia makan, dia taruh di piring, dia mikir. Ini namanya akal lagi masuk ke dalam kue. Iya. Ya, micinnya banyak banget ini. Ya, saya kan udah haram saya itu micin itu. Jadi kalau makan di jalan itu saya micin. Ya, padahal kan udah kelihatan jadi satu. Akal kan? Kayak ibu-ibu tadi tuh. Nah kalau kenapa? Karena masih ada bendanya dan itu adalah barang dunia. Akal memang alatnya. Tapi kalau untuk pergi ke Allah nggak sampai. Dia yakin juga akal kena bacaan. Oh iya Allah udah, atau ya kan ininya mata atau ngedenger. Iya. Namun kekuatan persaksian itu mata daripada kuping, makanya jangan jiping. Ya, jangan ngaji kuping.
Ngaji mata kudu melihat. Ya Bu, dibilangin suruh pegang kitab, bader banget. Nah itu akal tuh. Tetapi kalau Allah nggak ada jalan untuk disaksikan, nggak ada jalan. Itu namanya ketutup. Artinya kafir dalam arti ketutup, dan itu dipakai oleh orang sufi, oleh para wali untuk mengatakan kafir dalam ini kafir versi orang sufi. Orang sufi ketika ngomong kafir nih, murtad ini itu ada apa namanya? Ada istilah itu jangan dibawa kepada istilah ilmu kalam, keluar dari agama, bukan. Secara akhlak, secara adab. Ya. Karena mereka bilang misalnya ada orang alim, kiai lah, tiba-tiba dibilang sama orang sufi kafir. Iya kan? Ki Caiger kan begitu ngomongnya. Padahal maksudnya bahwa ilmu dia, amal dia nutup, enggak suhud itu, enggak mengakui bahwa itu, enggak menyaksikan bahwa itu adalah punya Allah, bukan punya dia. Nah itu. Nah, adapun kita berbicara tentang orang kafir, ya, yang daripada ahli kitab, mereka itu tertutup. Nah, nutup dari apa? Ada dua yang tertutup. Wal hijab imma anil haq, dari Allah. Kama lil musyrikin, seperti orang musyrik. Dia berpikir bahwa Tuhan itu di batu, Tuhan itu di patung, di api. Nah itu namanya ya, dia keyakinan dia itulah menutup Allah. Itu musyrik, karena mensyarikatkan Tuhan dan api. Yang namanya manusia, Bu, biar katanya dia ateis, agamanya tidak bertuhan, tapi batinnya tetap. Ini sekarang nih zaman corona ya, duduk corporation rondo, ya. Orang ateis kan di Cina itu, Bu, yang terbanyak itu ateis. Mereka itu orang tidak percaya Tuhan. Pas terjadi corona, baru pada minta doa. Lah kan doa kemana mintanya itu emang? Doain saya ya, baru. Karena bagaimanapun batin itu, ya. Kenapa sih banyak manusia, kan agama banyak, kenapa sampai enggak kepengen beragama? Karena yang beragama jelek-jelek banget lagunya. Mendingan gua udah nggak beragama, gitu. Di Islam juga sama. Ya. Lihat ustadznya mungkin begitu-begitu baik, apa tuh begitu-begitu baik? Mendingan gua, kan begitu ya. Ya padahal kalau dibilang mendingan ustadz juga. Tapi kan orang yang lemah akarnya tidak. Baik. Kita kembali ke sini bahwa mahjub itu adalah terhijab, terhalang, dihalang. Nah, ada yang menghalang Allah, itu musyrikin. Imma aniddin, atau terhalang agama. Kama li ahlil kitab. Ya, seperti ahli kitab Nasrani, Yahudi, dia itu enggak mengakui agama. Ya, syariat itu agama dia baik, ya, yang benar. Baik. Wal mahjub anil haq mahjub anid din. Kalau terhijab dari Allah, otomatik terhijab agama juga. Karena agama ini allazi huwa tariqul wusul ilaihi. Karena agama ini adalah jalan untuk sampai kepada Allah. Kalau Allahnya sudah tidak, maka agama juga otomatis. Wa ammal mahjubu anid din, adapun yang terhijab dari agama, faqad la yuhjab anil haq. Boleh jadi dia tidak terhijab dari Allah.
Ya, dia ngaku Allah. Orang kafir kalau orang Yahudi Nasrani dulu kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Ya, orang musyrik pun kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah juga. Ya. Fahaula idda'au rab al-hijabain. Nah, orang yang terhijab dari agama inilah Nasrani Yahudi, mereka yang mengaku bahwa dia telah terbuka dua hijabnya itu. Ya, idda'au rab al-hijabain. Kalau dia ngaku Allah, ngaku hari akhirat, itu kan amanna billah, itu hak. Wal yaumil akhir, itu din. Makanya di dalam suratul Fatihah, maliki yaumiddin, artinya yaumil akhirah. Ya. Hari agama namanya, hari akhirat. Taib. Nah, orang yang terhijab dari Allah tadi, dari agama tadi, Nasrani Yahudi, ya, dia ngaku secara bohong bahwa dia nggak terhijab. Saya percaya sama Allah, percaya sama hari akhirat. Makanya wa minan nasi may yaqulu amanna, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada orang munafik itu, ya, mengatakan bahwa dia percaya kepada Allah dan percaya hari akhirat. Fakadzabu, maka mereka berdusta. Ya. Apa sebabnya berdusta? Bisal bil imani an zawatihim, karena imannya tadi udah dicabut dari jiwanya, dari dirinya. Laisu bimu'minina madamu iyahum yukhadi'un. Mereka tidak beriman selama mereka menipu orang beriman tadi. Niatnya kan menipu, makanya disebut munafik. Al-mukhada'ah, penipuan itu istimalul khida' minal janibain. Penipuan itu menggunakan sifat tipu dari dua sisi. Wa huwa izharul khair, menjahirkan kebaikan, wastibtani syarr, menyimpan keburukan. Itu namanya makna tipu itu dua sisi, ngomongnya baik, hatinya mah kesel. Itu juga sifat nifaq. Cuman masalahnya bukan kepada akidah. Ya, kalau kepada akidah ngomongnya mah percaya sama Allah, hatinya mah kafir, itu munafik. Tapi sifat munafik, ya, ada. Maka kata Nabi, ayatul munafik. Karena munafik itu kafir. Munafik itu munafik itu nama untuk orang yang hatinya nggak percaya Allah, tapi ngomongnya percaya, itu munafik. Tapi Nabi mengatakan ayatul munafik salasa. Idza hadasa kadziba. Kalau ngomong bohong. Coba ngomongnya benar padahal. Misalnya suami ditanya sama ibu, abang kawin lagi ya? Enggak. Padahal kawin. Itu namanya bohong. Daripada gua dikemplang katanya. Iya, ini contoh bohong. Ya, abang kawin lagi bang? Enggak. Siapa yang bilang? Nah, begitu udah ketahuan dituntun bininya ini. Iya dah kalau ketahuan mah katanya. Itu namanya mukhada'ah tuh. Mukhada'ah. Makanya Allah menyebutnya yukhadi'una gitu. Yukhadi'una, menipu. Kata dia mah nggak menipu, itu kata dia mah pinter banget. Allah ngasih tahu mereka itu menipu. Artinya ngomong di depannya ya putih, belakang dalamnya hitam. Wa mukhada'atullahi mukhada'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dia nipu Allah, ya nipu Rasul sekaligus. Ya. Kan di Al-Qur'annya yukhadi'una Allah walladzina amanu. Enggak disebut rasulnya. Ya udah otomatis kena. Dalam Al-Qur'an dikatakan man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Yang taat kepada Rasul berarti dia sudah taat kepada Allah. Nah, orang yang menipu Allah yang menipu Rasul, menipu Rasul yang menipu Allah. Seperti firman Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama."
Tidaklah engkau melempar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika engkau melempar, tetapi sebenarnya Allah lah yang melempar ketika Nabi melempar apa itu? Pasir kalau tidak salah. Ya. Allah yang melempar. Atau memanah, maksudnya ini memanah ya. Udah panah aja, Allah yang memanah. Wa qad warada fil hadis, ada hadis begini. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya, kata Allah, ini hadis qudsi. Senantiasa hamba yataqarrabu, melakukan pendekatan, ilayya, kepadaku, bin nawafil, dengan sunnah. Ini juga termasuk dalil bahwa taat kepada Allah, maksiat kepada taat kepada Rasul, maksiat kepada Rasul sama dengan Allah. Begitu juga sebaliknya. Nggak ada orang Allah doang tanpa Nabi, nggak bisa. Nabi doang tanpa Allah, nggak bisa. Kan ada selalu timbul, ada orang inkar sunnah, Quran doang sunnah nggak bisa. Atau sebaliknya, sunnah saja, ya, Quran enggak. Nah, itu nggak bisa. Nah, ini hadis-hadis yang memperkuat di samping ayat tadi. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya, dan senantiasa hamba itu melakukan pendekatan kepada diriku bin nawafil, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi yasma', akulah menjadi pendengarannya yang dengan pendengaran aku itu dia mendengar. Ya. Wa basarahu alladhi bihi yabsur, dan aku menjadi pandangannya yang dengan pandangan itu dia memandang. Wa lisanahu alladzi bihi yatakallam, dan aku menjadi lidahnya yang dengan lidah aku itu ya, dia bicara. Wa yadahu allati biha yabtush, tangannya yang dengan tangan itu dia memukul. Wa rijlahu allati biha yamshi, kakinya yang dengan kaki itu dia berjalan. Itu ya hadis bahwasanya orang yang melakukan sunnah Nabi Allah suka. Sunnah yang paling tinggi adalah mengikuti akhlak Nabi. Ya. Orang sufi masih memandang bahwa orang yang melakukan syariat Nabi zahirnya tetapi tidak mempunyai akhlak dan hakikat Nabi, itu bid'ah. Masih bid'ah, Pak. Kita ibadah nggak khusyuk, bid'ah itu ibadah kita, nggak ngikut Nabi itu. Ini menurut pandangan orang sufi, para aulia. Ya, kita memberi tidak ikhlas, bid'ah. Kalau ngikut Nabi semuanya, zahiran wa batina. Bahkan sebenarnya mah kita ngikut Nabi teh batin, karena zahir mah bajunya, zahir mah baunya. Bu pengen makan duren, mau makan baunya apa durennya, Bu? Kalau makan durennya baunya ada. Nah, ada baunya tapi bukan duren, palsu. Kayak jus duren tuh. Padahal itu dibikin dari apa tahu itu? Kayak orang bikin kolak. Durennya mah anyep, ya adem baik. Ya, dibikin rasa duren. Ya. Nah, artinya bahwa mengikut Nabi itu sebetulnya batin rohani. Bahkan artinya bahwa agama itu adalah hidayah untuk hati. Ya. Kalau istilah ini udah orang sufi punya istilah. Ya, bahkan saya melihat Kiai Ceger punya istilah sendiri lagi. Ya. Padahal mah udah ada istilah yang umum dalam kitab. Di Ceger ini kiai dulu ini ada istilah yang di sini doang dipakai. Dan sebetulnya tidak hanya di sini. Saya melihat terjadi itu pada ulama Nusantara. Saya pernah cerita itu bahwa contoh misalnya ini dalam tasawuf. Ada ulama-ulama tertentu dan itu tersebar di sebagian besar Nusantara menyebut khalwah dengan kata suluk. Itu juga salah, tapi udah kaprah. Salah tapi kaprah.
Jadi ketika dia membaca untuk makrifat, dia mesti suluk. Dia khalwah terus. Padahal suluk maksudnya melakukan tazkiyatun nafas, melakukan tarekat dan berguru dan banyak lagi suluk itu syaratnya. Tapi karena paham dia adalah paham lokal, suluk itu khalwah. Nah, orang kalau khalwah akan makrifat. Kalau khalwah doang kagak. Itu salah. Ya. Nah, apa tadi salah kaprah? Bahwa agama itu sebetulnya rohani. Ya. Kiai Ceger menyebutnya i'tiqad. Ini i'tiqad. I'tiqad saya mah insyaallah. I'tiqad kan kalau dalam istilah agama akidah. Tapi ketika Kiai Ceger itu ngomong i'tiqad bukan akidah. Ya, setelah saya kaji ucapannya, maksudnya bukan akidah. Tetapi karena akidah bagi orang sufi adalah akhlak di hati, maka boleh disebut i'tiqad. Tetapi secara istilah syar'i tidak boleh. Paham ya? Orang sufi nyebut iman, bahkan nyebut agama itu di hati, bukan di lidah, bukan di amal. Ya, makanya selalu ngomong begini ya. Badannya doang ngadep, hatinya merosot katanya. Itu untuk menafikan bahwa kamu sebetulnya tidak mengikuti, tidak beragama. Atau dengan kata lain, munafik. Karena agama bagi orang sufi di sini. Dan itulah hakikatnya. Cuman kalau lagi ngomong sama orang baru, maka memang agama zahir. Makanya tadi ketika ngaku amanah, nggak boleh aslamna. Tapi karena kebanyakan ulama nggak ada ininya, seolah-olah agama itu cuma di tepi atau di di permukaan zahir saja, lisan dan tulisan. Padahal agama di hati. Nabi pun mengatakan at-taqwa hahuna. Sampai Nabi meledin lidahnya tuh. La hahuna. 3 kali Nabi meledin lidahnya, takwa di sini, bukan di situ. Maka Kiai Ceger menyebut i'tiqad saya mah artinya apa? Iman yang telah menjadi akhlak di hati saya. Ya. Dan itulah iman yang sebenarnya. Nah, makanya Kiai Ceger dikatain sama kiai luar. Ya, semua iman ada 6 kecuali di Ceger ada 7. Ya. Iya, Kiai luar mengatakan iman tuh ada 6, tapi di Ceger ada 7. Kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada takdir. Yang 7 apa dah? Iman kepada Kiai Ceger gitu. Ya, ada 7. Itu kata yang ngatain. Ya. Habis iman kepada hari takdir, iman kepada Kijahari katanya. Jadi ya. 7 imannya, padahal bukan. Yang disebut i'tiqad oleh mereka adalah hakikat iman. Ya. Coba i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah Maturidiyah, itu i'tiqadun aqliyun. Kalau orang sufi i'tiqadun qalbiyun. Cuman nggak dipakai sama ulama i'tiqad ini untuk nyebut di sini. Dia mah apabila udah baca sifat 20 udah i'tiqad ahli sunnah. Padahal hakikat beragamanya belum. Orang sufi menganggap belum. Lah kita yang jadi ustaz, jadi ulama, lo ngakunya udah bahkan paling udah. Iya, bukan sekedar udah, paling udah. Ya. Itu ada istilah-istilah yang digunakan oleh orang sufi secara lokal, tapi benar maksudnya. Walil mu'minina fakhida'uhum lillah walil mu'minina, menipu kepada Allah dan orang mukmin, izharul imani wal mahabbah. Kalau mengaku kepada Allah, menipu Allah, mengizharkan bahwa dia iman kepada Allah. Kepada orang mukmin mahabbah. Ya. Makanya yukhadi'unallaha walladzina amanu. Lidahnya nih ngomong, saya percaya kepada Allah loh. Saya juga ya, saudara ente seiman seagama itu.
Ya, munafik. Wastibtanul kufri, menyimpan kekufuran, wal adawah, dan permusuhan. Wa khida'ullah wal mu'minin iyahum musalamatuhum wa ijra'i ahkamil islami alaihim bihiknid dima wa hisnil amwali wa ghairu dzalik. Menepi Allah dan orang mukmin, ya, kepada mereka itu musalamatuhum, musalamah, berdamai, ijra'ul ahkamil Islam, membiarkan praktek hukum Islam alaihim, kepada mereka. Ini, ya. Kenapa dia nipu Allah? Karena apabila dia beriman kepada Allah, dia akan diberikan kedamaian. Makanya kita ini orang Islam ini kalau ketemu apa ucapannya? Assalamu alaikum. Karena engkau percaya kepada Allah, aku percaya kepada Allah, berarti kita sama-sama percaya kepada Allah. Maka kita tidak boleh, ya, mengganggu sesama, damai. Itu jaminannya. Makanya dikatakan al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Yang namanya orang muslim, ya, adalah orang yang muslim sekitarnya selamat dari lidah dan tangan. Ya. Orang muslim itu nggak boleh menyakiti lidahnya dan tangannya kepada muslim lain. Kalau melanggar ini bukan muslim. Makanya ucapannya assalam. Artinya lu kagak bakal gua sakitin dengan lidah gua dan dan tangan gua. Itu namanya assalam. Damai. Itu. Baru warahmatullah, kasih sayang Allah, ya, dan seterusnya. Baik. Dan berlakunya hukum Islam atas mereka apa? Bihiknid dima, tidak dibunuh. Wahisnil amwal, kagak dimintain hartanya, ya, kagak diambil hartanya sebagai upeti. Kan negara Islam, kalau itu negaranya Islam lalu ada orang kafir, dulu diberlakukan dalam syariat Islam membayar upeti. Nah kalau dia ngaku Islam kan gak bayar tuh. Karena Yahudi mah pikirannya ekonomi. Ngaku Islam aja supaya kita gak bayar dan gak dibunuh. Nah inilah penipuan diantaranya seperti itu. Wadikharul azabil alim wal ma'alil wakhim. Dia menyimpan, sebetulnya yang dia simpan itu apa? Siksa pedih dan tempat kembali yang buruk. Wasu'ul maghabbati lahum wa khazyuhum fid dunya, dan juga keburukan maghabbah, ya, tempat kembali juga itu kehinaan, dan kehinaan mereka di dunia libtidahihim bi ikhbarihi ta'ala, karena skandal keburukan mereka yang diberitakan oleh Allah wabil wahyi, ya, dengan wahyu an halihim, tentang keadaan mereka sudah disingkap oleh Allah. Lakinnal farqa bainal khida'ain, tetapi ada perbedaannya antara menipu Allah dan menipu Rasul. Anna khida'ahum la yanjah illa fi anfusihim bi ihlakiha wa tahsiriha wa irathiha alwibali wan nikali bijdiyadi zulmati wal kufri wan nifaqi, ya. Namun perbedaannya antara dua tipuan, bahwa tipuan mereka itu tidak sukses, tidak akan terjadi. Nipu Allah itu tidak akan berjalan. Yang terjadi bahkan dia menipu diri sendiri. Apa? Dengan merusak dirinya, membuat dirinya rugi, dan akan mendapatkan malapetaka musibah. Disebabkan bertambah kezalimannya, bertambah kekufurannya. Orang udah nggak percaya itu udah musibah. Dia menipu, ngaku bener padahal mah kagak, itu udah makin musibah. Nifaknya dan kemunafikannya. Wajtima'i asbabil halakati wal bu'di wasyaqa'i 'alaiha, dan menyatunya faktor-faktor yang menyebabkan dia hancur di dunia dan di akhirat.
jauh dari Allah dan menderita kepada jiwanya itu, atas jiwanya. Dengan menipu itu yang terjadi. Ya. Maka kafir yang bahaya itu yang munafik itu. Tapi ya ada hadis tuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tetap udah munafik ge karena duduk pernah sama Nabi, ngikut sembahyang Nabi, itu mau dibela bu di akhirat sama Nabi. Ya karena enggak, itulah orang itu kalau batinnya enggak ada, enggak keluar. Abu, kalau enggak ada duren, bau duren, lah enggak ada. Nah paling bau anginnya doang, bau duren, lo bisa makan duren ya? Kan itu bukan duren kan ya? Lu makan duren ya? Atau angobnya bau duren? Iya. Ya, tetap tuh keluar itu. Orang punya sayang bu, menyayang. Lah nggak punya sayang, menyayang, berarti ada kemaslahatannya. Laki-laki ngedeketin perempuan, ngebagi apa ya, memperhatikan, ya, ada maunya. Tanya punya bini bang, enggak saya mau, masih perjaka ting-ting katanya gitu. Itu namanya bohong. Tidak sesuai zahir dengan batinnya. Bahayanya itu luar biasa. Begitu bininya tahu, hancur dah loh. Tuh kan. Nah begitu juga orang menipu tuh. Kenapa? Karena orang kalau nggak punya itu ya menipu, mengaku itu nggak punya. Pura-pura dia pisan padahal bukan pisan. Nggak bisa, nggak tahan lama dan bahkan hancur. Nah, orang punya sabar, menyabari bu. Kita ini punya sabar, nyabari suami, nyabari istri, nyabari anak, nyabari tetangga, nyabari murid, punya sabar. Ya saya sering ceramah ke guru-guru SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah. Ente kalau nggak punya sabar, nggak bisa nyabarin anak murid. Guru itu mesti punya kesabaran, karena bukan hanya mau nyabarin, karena kita nyabarin murid namanya memindahkan sifat sabar kepada murid, namanya mendidik murid agar sabar. Begitu juga kepada anak, kita sabar kepada anak itu bu, namanya kita ngewarisin sifat sabar, mendidik sifat sabar, menyinergikan sifat sabar kepada anak kita. Tapi kalau kita nggak punya sabar, bisa ngasih? Pakidu syai' la yukti. Orang kagak punya kagak bisa ngasih. Ngomongnya mah sabar apa lo tong? Udah gua bilangin tiap hari ge. Dasar kayak bapak lu. Lah lu ujung-ujungannya ke situ ya pak. Nggak denger bapaknya. Sama lo katanya coba. Lah kena dua-duanya kagak punya. Ya. Nah kalau udah kena satu, dia kena semua. Ya. Nah orang artinya kalau nggak punya nggak bisa ngasih. Kalau nggak punya, itu. Taib. Nah biar katanya diumpetin, nanti akan kebuka, bahkan makin buruk, makin hancur. Wa khida'ullahi yu'athir fihim ablaga ta'thirin. Tetapi kalau menipu Allah, dampaknya kepada mereka itu sangat dahsyat. Wa yubiquhum asyadda ibaq, dan mencelakakan mereka sangat celaka. Kaqaulihi ta'ala, apa firman Allah Ta'ala? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar kepada Allah, tetapi Allah lebih membalasnya, karena Allah lah sebaik-baiknya pembalasan. Coba, tapi kata makar itu telah didominasi dengan makna buruk.
Maka ketika disandarkan kepada Allah jangan sebut makar. Ya. Maknanya adalah Allah jauh lebih berkuasa untuk melakukan apa saja. Contoh misalnya, orang yang disebut istidraj, ya, itu adalah orang yang diberi kehebatan, kemudahan oleh Allah padahal mau dihancurkan. Karena itu makar Allah itu. Maka para aulia nih Bu, kalau hidup itu enak-enak aja, dia ketakutan. Mudah-mudah aja, ketakutan. Ada apa ini ya Allah ya? Karena di dunia mah bukan tempatnya. Tempatnya yang enak-enak aja di mana Bu? Di surga. Ya. Ini mah enggak. Kita beli itu enak itu. Kita singkirin orang untuk kita dapat enak. Sampai bermusuhan. Enggak. Ya. Sebab aja yang menghalang, yang merusak, yang menghancurkan, hakikatnya Allah. Kita memang kalau enak gua lah emang siapa? Berkah gua mah. Anak siapa emang gua? Terus kemana-mana udah dah. Ya. Keturunan keberapa? 8. Udah habis ke 8 mah. Nah itu adalah makar Allah. Namun nggak bisa tuh Pak berpikir begitu tuh nggak bisa karena itu bukan pakai pikiran. Ya. Coba nih Sayyidina Ali bilang begini. Ini contoh yang besar. Perkataan wali banyak. Perkataan wali banyak. Kata Sayyidina Ali, saya kalau menginginkan sesuatu dan saya berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu itu, dapat, dikabul. Kata beliau apa? Gembira sekali, sedih 9 kali. Lah berhasil. Ya. Kalau tidak berhasil, sedihnya cuma sekali, gembiranya. Kalau kita yang mana itu? Kita balik lagi kita mah. Kalau berhasil kagak sedih pisan, gembira semua, sampai ngaku dirinya. Dan itulah tanda hatinya mati. Kalau sampai semua mah otaknya mati juga itu. Sampai semua mah, ya, paling nggak punya pengetahuan, ya, yang menasihati dia pengetahuannya. Coba kita pahami kenapa mereka berpikir begini. Begini Bu, para wali itu dengan iman hatinya itu, dengan tekadnya itu, dengan batinnya itu, dengan syuhudnya itu, dengan ma'rifatnya itu, apalah istilahnya banyak sekali. Ketika dia mendapat kemudahan, keberhasilan, kesuksesan, ya, kenapa dia gembiranya cuma sekali? Karena kesuksesan itu akan ditanya oleh Allah di akhirat. Untuk apa? Haknya udah dikeluarin belum? Udah dilakukan untuk kebenaran apa kagak? Udah berhasil? Malah main judi misalnya, main perempuan, lah kan pertanyaan mulu itu. Bini mah kagak dikasih duit, anak pendidikannya nggak diurusin. Contoh, itu gara-gara berhasil tuh, gara-gara meleduk bisnisnya. Coba itu yang bisnis yang meleduk itu, habis meleduk begitu tuh, ya, gembira habis. Nah, mereka wali gembira cuma sekali. Apa? Berhasil. Yang 9 itu, waduh, ampun dah bagaimana ini. Nah, kenapa kalau lagi gagal musibah, ya, sedihnya cuma sekali? Kenapa? Ya musibah itu udah, yang lainnya. Kata dalam hadis, orang dikasih musibah, dikasih kegagalan, diampun dosanya, diberikan kebaikannya, diangkat derajatnya.
Kita kagak tahu lagi tuh kenapa tuh Sayyidina Ali sampai 9. Apalagi tuh. Ya. Kalau saya berpikir dikuatkan jiwanya karena sabar. Orang kan yang tangguh itu kan yang mengalami berbagai kejatuhan. Matang pikirannya. Dia dapat pelajaran di situ, ilmu banyak lagi. Dan apa yang paling besar setelah musibah, setelah enggak enak adalah udah. Coba kalau tadi enak, sukses, habis itu apa? Coba itu. Makanya kita nggak mau tuh nggak enak. Nah, maka mereka mengatakan kalau enak, mudah. Ngapa ya Allah ya? Enggak belamparan ngaku. Lah, gua malah lain sama lu, kagak. Malah dia, ya Allah, ada apa ini ya Allah? Ya, mudah baik ini. Nah, kalau mereka para wali mengeluh, sebetulnya bukan mengeluh untuk dirinya, mengeluh untuk anak dan istri. Dia kuat, istrinya kagak, anaknya kagak. Jadi dia, ya Allah, apa? Mikirin lu. Gitu loh. Kalau dia didewekan mah enggak. Cuman bukan didewekan ternyata. Sampai 3 bininya enggak didewekan. Ya. Lah jadi mikir tuh. Lu kagak kuat, lu mana? Gitu. Jadi sedihnya sedih kepada anak dan kuat enggak. Gitu. Kalau dia nggak kuat, kata anaknya, lah sama baik ya dia ngeluh. Padahal mah, ya buat ngeluh kayak buat anaknya, buat istrinya itu para aulia. Lah kalau romannya kuat baik mah, kabur anaknya. Ya. Itu bapak susah ngejedok, nggak punya pikiran kali coba itu. Paling nggak kan ngeluh gitu. Waduh. Ya. Kenapa dia ngeluh? Sebelum dikomplain sama bininya. Lah iya. Modus. Kata kita mah modus. Nah, apa laki pan Bu kalau udah merasa salah, masuk rumah dia dulu itu yang ngomong apa baik itu. Marah, ini apa sih ini? Padahal itu dia nyembunyiin kesalahan itu. Ya, akhirnya bininya nggak berpikir. Iya. Tuh. Ya Bu, wa makaru wa makarallah wallahu khairun wa hum min ghayati ta'ammuqihim fi jahlihim la yahissuna bidzalikal amri dzahir. Coba, saking bodohnya itu ambles. Ada nggak di kamus tuh? Ta'amuk. Ya. Saking dalamnya itu bodoh sampai tidak sensitif bahwa yang dilakukannya ngaku-ngaku itu buruk, nggak ngerasa. Malah habis ngaku makin nambah merasa hebat. Itu saking bodohnya dalam banget. Yukhadi'una Allah wal nabi. Kata dia mah dia pisan itu nyampur sama Nabi. Padahal Nabi mah udah diberitahu sama Allah ya. Itu ini Nabi ini berkumpul begini. Tahu yang kafir pura-pura iman itu tahu, Nabi tahu. Tahu. Tapi karena Nabi tadi itu enggak punya sifat dendam, benci, enggak keluar. Kalau punya mah keluar. Maka contohnya apa? Ya, Nabi bilang dengan Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar dikit-dikit kalau ada yang nyakitin Nabi, izinin saya ya, saya mau belah, saya mau potong itu lehernya. Ya. Akhirnya Nabi mengaku, saya tahu. Sayyidina Umar bertanya, kenapa kalau tahu mah tunjuk aja siapa? Tidak boleh. Apa kata Nabi? Nanti orang di sono ngomong Muhammad membunuh murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Itu dijaga tuh nama baik syariat. Tetapi ada sahabat yang diberitahu oleh Nabi. Namanya Sidna Hudzaifah. Cuman dia didoakan oleh Nabi untuk tahu. Ya.
Dia melihat dengan mata batinnya. Ini yang duduk orang munafik. Tapi karena akhlak Nabi, pindah ke dia, kagak ngomong, kagak ngusir, kagak ngusik, tetap. Karena dia mengaku iman itu pengen aman, pengen damai, ya dikasih. Begitu cara Nabi dalam kehidupan. Karena sebetulnya bukan tulisan yang menyuruh untuk berlaku damai, tetapi agama yang di sini nih yang bikin memberi damai. Kalau di sini doang meribut, tetap nggak ketahan Pak, ribut lagi. Ya, agama cuman di lidah doang Mak, di tulisan nggak bisa. Ya, ribut lagi. Ketika ada di sini enggak, karena nggak bisa ngasih keburukan, nggak punya. Orang nggak punya nggak ngasih. Nah, saya tadi terpotong cerita Nabi nih. Itu udah segitu ditipunya Nabi oleh orang munafik. Begitu di akhirat ada hadisnya. Itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketika kata Nabi orang beriman itu berduyun-duyun mau minum telaga Kautsar, Nabi menunggu karena Nabi mau memberikan minum dengan tangannya. Ya, itu kan orang-orang sufi itu kalau berdoa dia pengen banget ya minum di telaga Kautsar, Nabi yang minumin, Nabi yang singi-sungi, apa singi-sungi itu yang nyuguin, bahkan bukan nyuguin, yang minumin. Itu sampai ya ngimpi-ngimpi itu para aulia. Nabi di situ berdiri, kata Nabi, ayo terus minum di telaga saya. Ngintil itu orang munafik, ngintil. Ya, saya lupa ya, ada orang Malaysia ngomong apa, pengintil lah segala. Mengikuti di belakang, ya, ngikuti di belakang. Di stop oleh malaikat, stop. Gitu. Kamu ini bukan pengikut Nabi. Coba Pak, kan zohirnya ngikut, batinnya kagak ngikut. Stop. Kata Nabi, kenapa di stop? Dia itu dulu duduk sama saya bareng di majelis saya. Iya, tapi setelah kamu tidak ada, dia meninggalkan orang muslim dan dia tidak beriman. Ya. Tidak, selama dia duduk bersama saya, tetap coba itu Nabi itu. Ya, tapi tetap karena Allah melarang, enggak dapat. Itu yang istilah kata kiai dulu Mak, kalau Allahnya udah marah mah nggak bisa. Itu istilahnya begitu. Ya. Seperti Imam Abu Dzar, ya, dikenal sahabat yang punya sifat kewaliannya sangat menonjol, sehingga Sayyidina Abu Darda ketika ngelihat muka Abu Dzar itu merah marah, padahal marahnya Bu, dengerin Bu, marahnya itu habis diomelin bini. Iya, di rumah diomelin sama bini, jadi kan masih merah mukanya, keluar tuh, masih kelihatan merahnya. Abu Darda kaget, waduh, berpapasan dengan Sidna Abu Darda dikirain gak suka sama Abu Darda, padahal mah dia saking kuadab mereka nggak nyemprot sama bini, jadi dia pergi, cuman masih ada kesannya. Ya, kalau kita udah kita semprot, baik dah. Begitu merah kata Abu Darda bilang begini, ya, wahai orang yang dicintai Allah, janganlah engkau bendu kepadaku, jangan aku takut orang yang seperti engkau kalau marah kepadaku Allah pun marah kepadaku. Baru dia mencerang lagi mukanya, enggak, saya enggak ada apa-apa. Ya. Tuh, kalau disarahinnya cuman bini gue ngomel tadi. Ya. Nah, Sayyidina Umar baru paham setelah Nabi wafat, baru paham kata tulisan kitab Sayyidina Umar ketika jadi khalifah mirip seperti Nabi. Enggak main gampar, enggak main bacok, enggak. Mirip seperti Nabi karena pindah sosok batin nabinya ke dada.
Nah kalau udah pindah ke dada, karena kata Nabi tidak ada nabi lagi, namanya wali. Gitu. Warisnya namanya wali. Jadi nabi wali itu sosok rohani, cuman atu. Kenapa? Karena datangnya dari atu Allah. Tetapi karena Allah mampu, ya. Ketika zaman Nabi doang. Tapi ketika Nabi enggak ada pada lebih dari satu hakikat Nabi, hakikat Muhammad di dada-dada banyak. Itulah ya, wali ada 200 misalnya di dunia ini, ya, itu satu tapi bisa dimensinya berada di. Maka saya mengumpamakannya seperti matahari. Matahari kan satu. Ada nggak sinarnya di setiap rumah? Nah itu. Cuman satu wali itu. Kalau tubuhnya mati, ada lagi tubuh lain. Karena yang ngasih Allah bukan Nabi. Ya. Itu yang kemarin kita menyebut ada hakikat Rabbaniyah, ada hakikat Muhammadiyah, itu maksudnya. Baik. Ya. Nah, saya ingin selesaikan cerita itu. Di zaman Sayyidina Umar masih ada orang munafik itu, Pak, masih ada. Masih begitu kelakuannya di sahabat 4 itu. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu masih ada. Bahkan kalau kita nggak dengar cerita terbunuhnya Sayyidina Umar, terbunuhnya Sayyidina Ali oleh munafik itu. Musuh dalam selimut itu. Ya. Apakah mereka itu tahu? Tahu, Pak, tapi kena nabinya. Tuh kata kita kan kena nabinya ngajarin. Karena pindah nabinya ke situ, si akhlaknya, agamanya itu, hakikatnya itu pindah ke situ. Nah kita punya wali kagak diikutin, kagak pindah ke kita, begitu. Itulah tasawuf, namanya tarbiyah ruhiyah, untuk memindahkan hakikat itu ke dada. Agama mah baca silahkan. Nah, Sayyidina Umar katakan dia tidak diberi oleh Allah melalui doa Nabi untuk melihat orang munafik. Tetapi tadi Sayyidina Hudzaifah itu tahu. Jadi ada cerita begini, Pak, Bu. Wafat orang yang sering melayani Sayyidina Umar sebagai khalifah, wafat. Itu sahabat Sayyidina Hudzaifah. Kalau ada kalangan sahabat yang wafat, ya, akan disolatkan. Kalau ada Sayyidina Hudzaifah solat, berarti itu sahabat betul. Kalau tidak, berarti itu orang munafik. Itu Sayyidina Hudzaifah nggak ngomong, ini munafik nih, jangan disolatin, enggak. Cuman dianya pergi. Satu ketika wafat orang dekat Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar masuk masjid mau mimpin sholat, aina Hudzaifah? Di mana Hudzaifah? Tengok, nggak ada. Kaget dia. Loh. Dicari, seputar Madinah itu dicari. Beliau ngumpet di belakang rumah, duduk aja. Sayyidina Umar sampai melihat Sayyidina Hudzaifah sedang duduk dan menunduk. Maka Sayyidina Umar bertanya, ya Hudzaifah, hal huwa minhum? Apa dia termasuk golongan mereka? Artinya orang-orang yang munafik yang engkau dibuka oleh Allah melalui doa Rasul untuk mengetahui mereka. Sayyidina Hudzaifah cuma menganggukkan kepalanya. Kenapa dia pergi? Takut Sayyidina Umar tersinggung, ya, maka dia ngumpet. Sayyidina Umar meneteskan air matanya. Lalu, Pak, Bu, Sayyidina Umar nyamperin, didiriin itu Sayyidina Hudzaifah di depan dia. Ya Hudzaifah, lihat aku. Hal ana minhum? Apakah saya termasuk mereka? Lah, Pak, Sayyidina Umar itu nggak merasa kalau dia benar. Ketakutan kalau dia termasuk mereka.
Karena dia nggak ngelihat kalau dirinya benar itu. Itulah syuhud, karena dia melihat semuanya dari Allah. Itulah akhlak. Itulah agama. Itulah yang disebut dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus menuju kepada Allah itu adalah agama yang ada di rohani, itu yang ada di batin, itu lurus. Kita berjalan namanya itu, bukan berjalan fisik, jarak, waktu dan tempat, tapi berjalan secara hakiki, mengikuti itu. Ini disabarin, diridhoin, disyukurin, diikhlasin, dan seterusnya. Itulah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya jalan yang lurus adalah jalan yang jalan nikmat yang diberikan kepadanya. Apa itu nikmat? Nikmat minan nabiyina, yang diberikan kepada nabi, wasiddiqina, kepada para wali. Ya, itulah din. Makanya orang menipu nggak bisa, karena nggak punya batinnya. Ya, karena tidak punya batinnya. La yahisuna bidzalikal amri zahir. Enggak ngerasa itu kalau zahirnya yang berlaku begitu salah. Inilah orang munafik. Fi qulubihim marad. Insyaallah kita akan baca udah nggak kebaca lagi kayaknya Pak, habis lebaran kayaknya udah nih baca nih.